Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini ya melalui yaitu subscribe, like, komen, dan share. Dan saya juga terus minta dukungan untuk terus sahabat mendukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang boleh kami tayangkan. Baik sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai penghormatan terhadap roh ya. Apa alasannya orang menghormati roh yang sudah mati ya? Apakah roh yang sudah meninggal itu ada hubungan dengan orang yang masih hidup, dan bagaimana kebenarannya? Sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Apa gitu ngerjain sampai buat 2 orang meninggal gitu loh. Ya teman-teman kita coba. Bella lihat nih Bella, dia bergerak Bella. Kami cuman banyak ya Mas ya, dia masukin tangannya. Orang memanggil arwah dan ada penghormatan arwah. Yang pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Kedua, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, terutama kalau dianggap itu orang suci atau orang sakti. Hanya ada di kuburan keramat yang dianggap sakti atau orang dianggap orang suci, langsung sembayangan dekat kuburan. Padahal dia sama yang mati itu tidak ada hubungan keluarga. Tapi apa? Doa di kuburan. Karena dianggap, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Makanya ada kalau di satu kampung atau satu kelurahan ada punden atau danyang penunggu di situ. Itu adalah orang yang dianggap sakti atau keramat, orang yang punya kekuatan mistik atau orang suci. Maka setiap tahun sekali diadakan ritual pemanggilan untuk menghormati arwah. Untuk apa itu tujuannya? Untuk menghantarkan doa-doa mereka, karena dipercaya bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang ketiga, dipercaya arwah orang yang meninggal itu tahu masa lalu dan masa akan datang. Yang keempat, dipercaya arwah orang yang meninggal tahu rahasia alam. Dan yang kelima, ini yang parah, dipercaya arwah orang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Dianggap lebih apa? Jujur. Coba mimpi ketemu ayahnya yang, wah nak aku susah di sana, tolong saya ini dikasih ayam ingkung karena aku lama tidak makan ayam Kentucky Fried Chicken. Terusan dia ngomong gini, tolong nanti saya kasih rezeki besok nomor togelnya 72, beli ke yo. Bangun tidurnya, walaupun dia tahu ayahnya dulu tukang tipu, tetap dibeli nomor. Percaya arwah orang yang meninggal punya kemampuan, kekuatan supranatural. Makanya banyak orang bertapa itu di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Dan kenapa kalau mimpi ketemu orang mati itu selalu sama persis suaranya? Termasuk kalau memanggil arwah orang mati, waktu kemasukan dukunnya, mediatornya kerasukan, suara, cara bicara semua sama. Nah, sekarang tak beritahu rahasianya. Sebelum saya bertobat, dipercaya bahwa dalam diri manusia itu ada saudara kembar.
Makanya kalau bayi baru lahir, terutama di Asia, tali pusatnya disimpan di satu tempat. Kalau apalagi di Jawa, disimpan di satu tempat. Setelah itu dikasih minyak tanah sama api, minyak teplok. Nah, pokoknya benda penerang. Setelah itu dikasih kembang setaman. Supaya apa? Kembarannya sang jabang bayi menyertai melindungi sang jabang bayi dengan tanda tali pu. Nah, kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dalam diri manusia ada saudara kembar? Sebelum saya bertobat, saya punya paham itu namanya sedulur papat limo panjer, bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Sebelum si bejo sebesar ini pasti pernah menjadi seorang bayi. Sekarang bayi nggak mungkin bayi lahir langsung haleluya bubar. Waktu dia lahir langsung di sini ada setan. Kenapa ada setan? Ingat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Di sini ada malaikat. Haleluya. Malaikat haleluya ini halilintar. Waktu usia 1 tahun, maka roh setan ini akan membentuk seperti dia 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Waktu usia 7 tahun, maka roh ini membentuk seperti dirinya, sama 7 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun murtad menyangkal Yesus. Dia bertapa belajar ilmu mistik batin. Sekarang gini, malaikat pulang. Karena apa? Menyangkal. Waktu dia bertapa, maka yang pertama kali dia lihat adalah ini, roh yang wujudnya sama dengan dia. Makanya orang belajar meditasi atau belajar untuk ilmu ngeraga sukma, tahap dasar yang pertama kali dia lihat waktu belajar ngerogo sukmo, mecat rogo, yang pertama kali lihat adalah dirinya sendiri. Nah, ada di sini. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Dan roh yang lain itu masuk semua sini. Nah, usia 70 tahun dia mati. Innalillahi, mati gini. Karena dia tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, langsung arwahnya menuju dunia orang mati. Karena dia tidak percaya Tuhan. Tetapi di kuburannya adalah roh ini, yang wujudnya sama dengan ini. Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang mendatangi anak cucunya ini semua. Makanya suaranya bisa sama. Nah, dulu sebelum saya bertobat, pada waktu mempelajari ilmu pembangkit arwah, misalnya ini mati, sekarang gini, ini matranya diucapkan, dipanggil, set, ini masuk ke jasadnya, set. Ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jelas? Ini sering digunakan untuk apa? Santet. Jelas? Jelas? Yang roh wujudnya sama dengan ini, mendatangi untuk teror.
nakut-nakutin. Jelas? Jelas? Nah, atau sebelum saya bertobat, baca mantra gedruk 3 kali. Dek, 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 muncul roh ini. Sini, di kuburan ini. Wujudnya sama dengan ini. Ya, inilah dulu sebelum saya bertobat yang saya mintain nomor SDSB. Jelas? Nah, apakah ini arwah orang mati? Bukan. Tapi roh setan yang mendampingi dia sejak lahir. Makasih. Jelas? Makanya kalau orang mimpi ketemu orang yang mati, pasti semua sama. Kenapa semua sama? Ingat, roh ini mendampingi yang mati itu sejak dialah. Maka dari hobi, cara bicara, semua sama. Ya puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh berkati melalui firman Tuhan dan juga setiap penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony mengenai pemanggilan arwah. Nah sahabat yang kasih Tuhan, atau juga penghormatan kepada arwah. Ya, apakah arwah yang sudah mati itu masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, sahabat yang kasih Tuhan? Ya, di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Raja Saul dapat memanggil Samuel yang sudah mati melalui seorang peramal atau tenung. Sahabat dikasih Tuhan, sesungguhnya kebenarannya adalah yang muncul itu bukan rohnya Nabi Samuel, ya, tetapi itu adalah setan yang menyamar. Seakan-akan rohnya Nabi Samuel itu bisa dipanggil, dan itu yang melihat hanya dukunnya, ya. Nah sahabat yang kasih Tuhan, tentunya hal ini sangat-sangat jelas disampaikan oleh firman Tuhan, ya, di dalam yaitu Injil Matius, sahabat yang kasih Tuhan, dan juga Injil Lukas itu jelas dikatakan, ya, secara khusus juga dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31 mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, ya, dia kaya raya dan kemudian dia memiliki harta yang melimpah, dan kemudian ada seorang yang miskin yang bernama Lazarus. Ya, diceritakan bahwa orang kaya ini, ya, dia suka berpoya-poya dan kemudian juga dia suka makan makanan yang tentunya mewah, lezat. Sementara di tempat itu juga ada seorang yang bernama Lazarus, ya. Dia miskin dan dia hanya berharap kepada orang kaya ini, berharap siapa tahu, ya, ada makanan yang jatuh yang bisa ia ambil dan kemudian ia makan. Orang kaya ini tidak pernah iba, ya, dengan keadaan Lazarus. Nah, setelah itu, sahabat yang kasih Tuhan, orang kaya ini meninggal dan juga orang miskin atau Lazarus juga meninggal. Nah, sementara dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Lazarus itu yang tadinya miskin di dunia, ya, dia berada di pangkuan Bapa Abraham di surga. Dan kemudian orang yang kaya raya ini, yang tadinya di dunia dia bisa bermewah-mewah, ya, dia bisa menikmati kehidupan yang enak, ternyata ketika meninggal dia ada di neraka. Dan pada waktu itu, sahabat yang kasih Tuhan, orang kaya ini berteriak minta tolong, ya. Supaya apa? Supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan bisa untuk apa? Untuk menghilangkan dahaganya. Tetapi ternyata dikatakan bahwa surga dan neraka itu juga terpisah. Dan kemudian sahabat yang kasih Tuhan, kemudian setelah itu dia berkata, di rumah Bapakku, ya, di tempat tinggal di mana saudara-saudaranya masih ada, ya. Dia berharap bahwa saudara-saudaranya supaya bertobat, ya, menyadari dosa, sehingga dia tidak akan tinggal sama seperti orang kaya ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa antara orang yang hidup dan yang sudah mati itu tidak bisa berhubungan.
Jadi sahabat yang kasih Tuhan, jikalau ada pemahaman mengenai orang yang hidup masih bisa berhubungan dengan orang yang mati, ya, ini adalah tipu daya iblis. Supaya apa? Supaya iblis terus disembah, sehingga ia menyamar mungkin menjadi seakan-akan serupa dengan orang yang sudah meninggal. Mungkin dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal, ya, dia melakukan penampakan seakan-akan masih ada hidup. Tetapi sesungguhnya antara orang yang sudah mati atau antara roh orang mati dengan manusia yang masih hidup, orang yang masih hidup itu tidak bisa berhubungan lagi. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian ya penjelasan hari ini mengenai hubungan antara orang hidup dan orang mati, atau mengenai yaitu penghormatan terhadap roh, ya. Sesungguhnya penghormatan itu harus dilakukan ketika mungkin orang yang kita kasihi itu masih ada di dunia, bukan ketika sudah mati. Ketika ada di dunia, orang tua kita hormati, kita kasihi, kita hormati dengan baik, perlakukan dengan baik. Jangan ketika sudah mati baru melakukan penghormatan. Itu salah, sahabat dikasih Tuhan. Ya sahabat dikasih Tuhan, kiranya sahabat berkati melalui setiap penjelasan hari ini, ya, pemaparan hari ini. Dan jika sahabat diberkati melalui tayangan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, dan juga mungkin ada masukan-masukan yang bisa diberikan supaya channel ini boleh berkembang, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Demikian sahabat yang kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.